Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezandi dengan NIM 2407015000018 dari kelas E. Saya di sini akan menjelaskan tentang lifespan pada perkembangan motorik saya. Pada masa neonatal, usia 0 sampai 1 bulan, saya mulai menunjukkan respon refleks bawahan seperti menggenggam jari orang tua, orang dewasa, berkedip, dan menghisap. Menurut Gesell, ini adalah contoh dari pola maturasi awal, di mana refleks mendasar mendominasi perilaku motorik bayi. Refleks ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam gerakan sukarela yang lebih kompleks. Terus masuk ke masa bayi pada usia 1 sampai 12 bulan. Pada usia ini, saya mengalami motorik kasar. Saya mulai belajar merangkak pada usia 6 bulan dan berjalan dengan bantuan pada usia 11 bulan, menunjukkan perkembangan otot dan keseimbangan yang lebih baik. Ini sesuai dengan teori Gesell, di mana perkembangan motorik kasar mengikuti urutan Chebsche-Haller-Caudal dari kepala ke kaki dan proximodistal dari pusat tubuh ke ekstremitas. Terus adapun motorik halusnya, saya menangkap benda kecil dan mulai bereaksi terhadap objek adalah bukti perkembangan koordinasi mata dan tangan yang lebih baik. Masuk ke masa kanak-kanak awal pada usia 2 sampai 3 tahun. Pada motorik kasar, saya memiliki kemampuan berlari, melompat, dan menendang. Ini menandakan kemajuan signifikan dalam koordinasi tubuh dan kekuatan otot. Gesell menyebutkan bahwa perkembangan ini merupakan bagian dari pola maturasi otot yang mendukung aktivitas lebih aktif. Terus motorik halusnya, saya memiliki kemampuan menggambar coretan menggunakan pensil warna dan makan sendiri adalah contoh keterampilan motorik halus yang berkembang seiring maturasi sistem saraf. Anak mulai menunjukkan kontrol dengan tangan yang lebih baik. Pada masa anak pertengahan, usia 6 sampai 10 tahun, saya mengalami motorik halus pada usia 8 tahun. Kekuatan tendangan saya adalah hasil dari kekuatan otot dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Pada usia 10 tahun, saya mulai mengendarai sepeda tanpa alat bantu atau roda bantu di belakang sepeda, yang menunjukkan perkembangan keseimbangan yang matang. Ini konsisten dengan teori Gesell bahwa perkembangan koordinasi motorik kasar mencapai puncaknya pada akhir masa anak-anak. Terus pada motorik halus, saya mengalami keterampilan halus seperti menulis dengan rapi atau mengontrol gerakan tangan saat bermain alat musik, mulai berkembang dengan baik. Pada masa remaja awal, usia 12 sampai 15 tahun, motorik kasar saya sudah mulai bagus. Jadi saya mulai berpartisipasi dalam olahraga seperti sepak bola dan basket. Kemampuan berlari saya lebih cepat adalah hasil dari lonjakan pertumbuhan atau growth spurt selama pubertas. Menurut Gesell, perkembangan motorik kasar yang dipengaruhi oleh pertumbuhan otot yang mendukung aktivitas fisik yang lebih intens. Terus motorik halusnya, saya mulai mencoba untuk bermain gitar, membutuhkan koordinasi jari yang halus dan lentur, serta konsentrasi tinggi yang menunjukkan kematangan sistem saraf pusat. Lanjut ke pada masa remaja akhir, usia 16 tahun sampai 18 tahun, pada motorik kasar saya mulai bermain basket dengan kemampuan yang lebih matang, seperti layup dan menggiring bola. Ini menunjukkan puncak perkembangan motorik kasar. Stabilitas fisik dan daya tahan tubuh menjadi lebih baik seiring dengan penguatan otot. Gesell menyatakan bahwa koordinasi motorik kasar mencapai tahap sempurna di masa remaja. Jadi ini sudah sempurna pada masa motorik kasar dan halusnya. Terus adapun motorik halusnya, keterampilan seperti mendesain grafis, menunjukkan kontrol presisi yang semakin berkembang dalam gerakan tangan dan jari, sesuai dengan pergerakan sistem neuromuskuler. Adapun kesimpulannya, menurut Arnold Gesell, perkembangan motorik bersifat hierarkis dan mengikuti pola yang konsisten. Analisis cerita menunjukkan bahwa perkembangan motorik dari neonatal hingga usia 18 tahun
berlangsung sesuai dengan pola tersebut. Pada tahap akhir, keterampilan motorik kasar mendukung aktivitas fisik yang intens, sementara keterampilan motorik halus mencerminkan kematangan kognitif dan kreatif yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.